dari Petrokimia Gresik mau melakukan observasi dan wawancara. Perkenalkan, nama saya Laila Fitria dengan NIM 22030111113. Perkenalkan, nama saya Merin Aulia Rahman, NIM 220301144. Saya Jamila Dinavita dengan NIM 220301137. Saya Fika Indonesia dengan NIM 220301130. Loving can hurt. I wanna follow where she In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. When I see your face, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could. A little bit of love. Baik Bapak, kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami di sini ingin melakukan wawancara terkait dengan apa yang ada dalam PT Petrokimia Gresik ini sendiri. Dengan saya Mila dan di samping saya ini ada Merin, terus depan saya ada Ella dan juga Ica. Ya. Untuk selanjutnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa dan Bapak di sini itu menjabat sebagai apa gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Petrokimia Gresik ya. Nama saya Muhammad Chandra Budiman, dipanggil Chandra. Saat ini saya menjabat sebagai asisten Vice President untuk produk non-pupuk yang chemical. Dulu saya juga punya pengalaman selama 8 tahun menjadi asisten Vice President di produk yang pupuk. Baik, langsung tanya aja ya Pak. Boleh. Bagaimana sih sejarah pendirian pada Petrokimia Gresik? Ya, jadi Petrokimia Gresik itu perusahaan BUMN ya, seperti kita ketahui. Hari ini adalah member dari Pupuk Indonesia Group. Petro ini, kita sebut Petro ya, biar lebih cepat. Petro ini didirikan pada tahun 10 Juli pada tanggal 10 Juli tahun 1972. Kalau sekarang ya berarti umurnya sudah 51 tahun. Ya, setengah abad. Didirikan di Gresik oleh Presiden, ya saat itu yang meresmikan Presiden Soekarno ya. Presiden Soeharto. Koreksi. Jadi Presiden Soeharto diresmikan di Jawa Timur untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Itu semula Petrokimia Gresik sejarahnya diciptakan, didirikan ya. Oke, apalagi? Apa saja sih Pak visi dan misi dari Petrokimia itu? Ya, secara letterlek ya, secara tekstual. Kalau visi itu Petrokimia Gresik itu menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya. Jadi bukan hanya pupuk ya. Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. Nah, dalam kita mewujudkan visi ini, tentunya ada misi-misi seperti yang saya tadi bilang. Nomor 1 misinya adalah mendukung penyediaan pupuk nasional ya, mendukung nasional untuk tercapainya program swasembada pangan. Nah, selanjutnya ada misi juga yang meningkatkan hasil untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan sendiri. Ya. Yang ketiga, mengembangkan potensi usaha untuk mendukung dan berperan aktif dalam community development. Nah, jadi sudah ada visinya, ada 3 tadi ya. Sudah ada misi yang untuk nasional mendukung ketahanan pangan. Terus ada misi juga untuk perusahaan, karena perusahaan ini profit based juga kan. Yang ketiga juga tidak melupakan masyarakat sekitar atau lingkungan yang tadi community development. Oke. Pak Chandra ini kan jadi asisten manajer di non-pupuk ya? Perbedaannya non-pupuk sama pupuk itu apa sih Pak? Jadi pupuk dan non-pupuk di Petrokimia Gresik ini ada yang namanya subsidi ya, kalau teman-teman tahu yang dikasih ke petani-petani. Nah, saya ini ada di Departemen Administrasi dan Penjualan. Yang pupuk tadi yang dimaksud adalah komersil, jadi beda sama yang subsidi. Kalau subsidi ada departemennya sendiri. Nah, di departemen ini itu
menangani penjualan untuk komersil. Komersil itu apa? Yo, perusahaan-perusahaan, distributor dan sebagainya yang membeli pupuk untuk didistribusikan lagi atau membeli pupuk untuk langsung dipakai. Katakan orang punya kebun sawit dan sebagainya. Itu yang pupuk. Yang non pupuk sama juga karena ini basicnya adalah departemen komersial. Jadi non pupuk ini juga kita jual ke perusahaan-perusahaan. Contoh, kita jual asam sulfat ke perusahaan di Sulawesi sana. Untuk apa dia? Untuk memurnikan nikel menjadi ferronikel. Yang akhirnya ferronikel dibuat sebagai bahan baku batu baterai untuk elektrik vehicle. Seperti itu. Jadi sama, cuma dua-duanya ini kalau di departemen ini adalah komersial, bukan yang subsidi. Oke. Terus Petro ini berjalannya di bidang apa saja ya Pak? Oke. Di bidang apa saja? Yang pertama pasti bidang agroindustri, ya, pupuk itu nomor satu itu. Dari total penjualan kita setahun ya, mungkin bisa disimpulkan perbandingan yang pupuk sama yang chemical ini ya, mungkin 70-30 ya, 70. Jadi lebih core di pupuknya. Nah, berjalan di bisnis apa? Yang pertama penjualan pupuk, yang kedua penjualan produk kimia. Nah, selain itu kita juga ada jasa pelayanan pabrik, ada lagi jasa untuk semua jasa umum seperti itu kita juga memberikan pelayanan. Terus kalau boleh tahu siapa sih pemilik Petro ini, terus bertempat di mana lokasinya? Oke. Secara struktur pimpinan perusahaan, Petro itu diketuai oleh seorang direktur utama ya. Tapi kalau ditanya siapa pemilik itu berarti saham. 99%, saya kurang ingat 99,9 apa 99%. Itu Petrokimia Gresik dimiliki sahamnya oleh Pupuk Indonesia. Nah, Pupuk Indonesia 99% saham Pupuk Indonesia dimiliki oleh negara, dalam hal ini Kementerian BUMN. Berarti aset negara. Iya, ini semua aset negara. Gitu. Lalu di Petrokimia ini sendiri juga bagaimana sih struktur organisasi yang ada dalam perusahaan ini? Oke, menyambung dari yang saya sampaikan. Jadi Petrokimia Gresik ini diketuai, dipimpin oleh seorang direktur utama, namanya Bapak Dwi Satrio Anurogo. Dan di bawah beliau ada dua direktur. Satu adalah direktur operasi dan produksi, itu Bu Dikna Jatiningsih. Ada satu lagi direktur keuangan dan umum, itu nama beliau adalah Pak Robi Setiabudi Majid. Begitu. Jadi ada tiga. Nah, di bawah beliau ini ada, saya kurang hafal, ada berapa belas kompartemen. Kompartemen itu nanti di bawah kompartemen ada departemen. Seperti itu. Jumlahnya kalau kompartemen itu sekitar ya plus minus 18. Kalau departemen itu kalau tidak salah sekitar 55-an gitu. Itu di Banyak juga. Ya. Banyak banget jumlah karyawan juga sangat banyak. Tentunya berapa sih jumlah, mungkin bisa disebutkan estimasinya, estimasi dari jumlah karyawan di Petrokimia ini. Tanya menarik ini. Jadi waktu saya masuk berapa ya? 11 tahun, 12 tahun yang lalu ya. Jumlah karyawan Petro itu 3.200-an. Banyak. Tapi karena kita saat ini 12 tahun dari zaman yang saya masuk itu sudah mengedepankan digitalisasi. Dulu saya kalau tanda tangan surat tumpuk-tumpuk ini setiap hari. Sekarang semuanya sudah klik digital aja. Nah, sekarang jumlah karyawan itu around 2.300 sampai 2.400 tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Gresik. Lalu dari kesekian banyaknya karyawan dan juga pekerja-pekerja yang ada di Petrokimia ini, juga perusahaan ini bagaimana sih proses perusahaan ini dapat berkembang dan juga berjalan ke depannya itu nanti? Ya, jadi pada tahun 1972 Petrokimia Gresik itu tidak seperti sekarang. Pabriknya hari ini ada 31 pabrik di dalam komplek kita ini, ada 31 pabrik di lahan yang 500 hektar ini. Dulu waktu berdiri saya kurang tahu, mungkin baru 100-200 hektar. Dan pabriknya itu sejauh saya tahu itu adalah basis nitrogen. Seperti apa? Urea,
pupuk urea itu dan ZA. Nah kalau sekarang ya banyak, ada NPK ini. Produk pupuk itu ada 7, produk chemical ada 17. Jadi sangat banyak produknya itu. Kalau dulu ya saya nggak ngerti, cuma pasti diawali dari urea, amonia, ZA. Pasti itu. Jadi itu. Nah sekarang sudah seperti ini, ke depan seperti apa? Petrokimia Gresik terus berkembang. Kita melihat isu yang yang beredar ketika ada saat ini, contohnya ada kebutuhan soda ash di Indonesia. Di Indonesia ini belum ada satupun pabrik soda ash yang berdiri, dan Petrokimia Gresik mendapatkan kesempatan pertama untuk melanjutkan proyek ini. Kalau tidak salah 2025 itu pabrik soda ash pertama di Indonesia itu dimulai operasi. Ya. Jadi kita akan terus melihat tren kebutuhannya seperti apa yang dibutuhkan pasar seperti itu. Ya. Lalu untuk strategi pemasaran, nah Ya. ini bisa dilakukan secara online atau offline atau bagaimana? Sampai sekarang perkembangannya semakin pesat gitu ya? Ya. Pemasaran itu, berbicara pemasaran itu seperti air. Artinya apa? Pemasaran itu bentuknya harus mengikuti dari lingkungan dan kebutuhan. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa online, apakah bisa offline, kalau zaman dulu mau tidak mau kita pasti offline. Tetapi hari ini kami dari Petrokimia Gresik berkomunikasi dengan India, Amerika, Jepang, China. Kadang masih ada ketemu, karena pertemuan itu aspek yang nggak bisa dirasakan ketika online itu memang aspek sentuhan, kenal secara tatap muka dan sebagainya. Jadi kalau kita ya pasti dari dua cara itu. Tetapi core-nya adalah bahwa dalam strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru itu kita harus menggali dan ingin mengetahui apa sebenarnya dimaui dari konsumen. Berbeda dengan produk yang sudah settle. Karena produk yang sudah settle, sudah punya nama, sudah lama, itu paling berbicara tentang evaluasi dan inovasi. Sedangkan produk baru, ya strateginya adalah bagaimana kita mengetahui dan menjawab keinginan dari pelanggan dengan tepat. Nah, masuk ke pelanggan itu tadi. Ya. Bagaimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan? Sangat banyak caranya. Mungkin seperti dalam dunia perkuliahan, kita diajari dengan yang namanya survei, kuesioner, wawancara seperti ini. Intinya penggalian kebutuhan dari pelanggan itu mesti di-capture dengan baik. Ada yang sampai etnografi. Etnografi itu kita mendalami dengan cara melakukan hal yang kita tanyakan itu juga. Jadi kita merasakan. Jadi untuk menggali dari customer dengan tepat itu perlu adanya praktek atau kunjungan langsung dan sebagainya. Tetap sama, dia tidak berubah. Begitu teman-teman. Baik, untuk di sini siapa target audiens atau pasar yang dimaksud? Oke, pasarnya luas. Tentunya kalau secara singkat saya bisa sebutkan subsidi targetnya adalah para petani yang memiliki hak untuk disubsidi. Hak untuk disubsidi ya listnya dari pemerintah. Yang pertama itu yang untuk subsidi. Bagaimana dengan yang non subsidi? Non subsidi untuk pupuk ini bisa ke retail, bisa kita jual ke distributor. Begitu juga dengan chemical. Jadi siapa target pasarnya? Petani, pengusaha, distributor. Secara singkat seperti itu. Lalu bagaimana komitmen kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh Petrokimia? Ya, tentunya kalau dalam 51 tahun ini saya bilang servis kami prima, kami akan tetap menjanjikan bla 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 bla, itu udah boring ya. Jadi dalam 51 tahun ini kami tidak lepas dengan yang namanya komplain, kami tidak lepas dari yang namanya keluhan, kami tidak lepas dari yang namanya curhatan dari para konsumen. Kami tidak pernah begitu. Kami juga tidak produk kami baik sepanjang waktu, tidak ada yang seperti itu. Jadi yang ada adalah kami selalu mengevaluasi dan belajar dari apa yang dinyatakan oleh konsumen. Dengan cara apa kita belajar? Kunjungan, visit.
bisnis visit, terus visit ke lapangan, misalnya ke kebun sawit saya, bla bla bla, visit ke lapangan. Seperti contoh, nih minggu depan kami ada komplain dari Delhi, ya kami ke sana, kami dengarkan dulu karena belum tentu komplain itu adalah dari produk kita. Bisa jadi saat pengiriman kapalnya dari sini, kesalahan bukan tentu dari Petro. Bisa saja setelah kapalnya di India ngambilnya nggak pas, pupuknya jadi berair dan sebagainya. Karena komplain itu yang pertama adalah fast response. Bagaimana kita bisa menyenangkan? Kalau ini kita biarkan aja lama, walaupun belum tentu salah kita, tapi customer akan resah. Kita datang dulu. Baik. Bagaimana sih strategi penentuan harga yang dipakai oleh Petrokimia ini? Ya, penentuan harga tentunya harga itu disusun dari raw materials, komoditas dan sebagainya. Pastinya dalam penentuan harga kami dari penjualan itu istilahnya setiap bulan itu rutin meminta harga dari accounting ya, dari akuntansi kami. Mereka itu menghitung dari mana? Dari masukan unit-unit kerja yang terlibat dalam pembuatan pupuk atau non pupuk. Jadi dari produksinya ditanya, bahan bakunya yang kamu pakai berapa ini untuk membuat 1 ton pupuk? Oh, kalau katakan ya resepnya ininya sekian, ininya sekian. Accounting menangkap itu, menghitung dan jadi biaya. Biaya ini akhirnya disetorkan ke penjualan. Nah, bagaimana penjualan menjual? Apakah harga ini langsung kasih margin ngawur? Tidak. Kita melihat market. Jadi internal costing yang sebelah sini adalah pengetahuan tentang harga pasar. Itu yang akhirnya menyusun harga jual. Ya, baik. Bagaimana untuk strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menghadapi pesaing? Strategi yang diterapkan perusahaan tentunya banyak ya. Kita karena produk kita itu ada yang sudah settle dan ada yang baru, strateginya pasti berbeda. Tapi intinya tetap sama. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan terus mengevaluasi ya, dan mendengarkan jawaban-jawaban dari konsumen. Itu yang akan bikin kita terus beradaptasi dengan kondisi yang ada dan melangkah terus maju ke depan. Baik, lalu di mana saja Pak produk PT Petrokimia ini tersebar? Sebar, kalau pertanyaannya seperti itu jawabannya gampang. Di seluruh Indonesia, di setiap pulau itu pasti ada. Maksudnya pulau-pulau besar ya kan, Indonesia pulaunya puluhan ribu. Ya. Artinya dari Sabang sampai Merauke itu kami ada kantor perwakilan dan pupuk kami tersebar karena memang ya itu misinya tadi bukan untuk mengamankan keamanan pangan Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Dan ketika ini sudah aman, maka langkah selanjutnya kita bisa menjual keluar. Keluar kemana? Ada di mana saja produk Petrokimia, mulai dari timur ya, ada Australia, ada Timor Leste, ASEAN sudah kita garap sepenuhnya, Korea, Jepang, China, geser ke barat ada India, Afrika Selatan, dan beberapa negara di Afrika, Eropa, Montenegro, Amerika, Meksiko, banyak. Ya, banyak sekali. Lalu bagaimana cara menciptakan hubungan baik dengan pelanggan atau loyalitas konsumen? Ya, oke. Menciptakan hubungan baik, tentunya hubungan nggak akan selalu baik. Iya. Harus maintain yang paling mantap adalah dengan adanya pertemuan seperti ini, tatap muka. Karena dengan itu kita bisa menggali dan mengerti lebih baik. Jadi paling kena adalah saat kita kunjungan. Nah, sisanya bagaimana kita memaintain. Kalau dia di Meksiko Pak, masa Bapak setiap bulan ke sana ya? Enggak. Jadi kita bisa maintain ya lewat sekarang ada Zoom ya. Iya. Berkat pandemi, produk Iya. pandemi ini. Terus juga kita biasanya ya WhatsApp call, email juga masih dipakai untuk formalitas penawaran transaksi. Lalu bagaimana kalau menanggapi apabila ada suatu kritik dari para pelanggan atau klien tentang produk dan kualitasnya kurang? Oke, menanggapi kritik itu tidak harus langsung menolak, tidak harus defensif, tidak harus evasif. Evasif itu menghindar ya. Iya. Oh produkmu jelek, enggak. Oh produkmu jelek, tidak. Saya yakin produk saya baik, tidak seperti itu. Jadi dalam menggali mengenai kualitas produk sudah saya sampaikan bahwa komplain itu belum tentu kalau produk kita dibilang tidak baik itu dari produk kita, bisa saja dari
transportasi. Iya. Bisa saja karena treatment yang kurang pas tadi Iya. waktu ngambilnya. Jadi kita perlu datang dan mengerti terlebih dahulu. Lalu berapa sih Pak kira-kira keuntungan per bulan yang diperoleh oleh perusahaan? Oke, kita ambil profit audited ya, yang sudah resmi diaudit oleh negara pada tahun 2022 ya, tahun kemarin ya, kan sudah resmi. Iya. Kalau tahun ini saya belum bisa menyebutkan karena belum audited. Itu per bulan ya pertanyaannya. Iya. Per bulan itu berarti sekitar 275 miliar per bulan. Jadi kalau setahun ya buat saya juga banyak. Jadi setiap tahun ya sekitar 3.300 miliar, 3,3 triliun rupiah profit. Ya, profit ya. Kalau omset mungkin ada di angka 35 sampai 40 triliun. Banyak sekali. Banyak sekali. Uang. Lalu bagaimana harapan kedepannya untuk PT Petrokimia Gresik ini? Ya, jadi harapan kedepannya kita berhadapan sama kondisi yang tidak statis ya, dinamis. Hari ini dan 10 tahun lalu produk yang diunggulkan pasti berbeda. Hari ini dan 10 tahun lalu cara pemasarannya pasti berbeda. Iya. Bahkan customer hari ini dan customer 10 tahun lalu permintaannya berbeda. Bagaimana dengan 5 dan 10 tahun mendatang? Yang perlu kita lakukan adalah adapting and evolve. Karena yaitu kalau kita tidak pernah berinovasi, kita akan tergilas oleh zaman dan waktu. Kita Petrokimia Gresik selain berkomitmen untuk tetap mendukung ketahanan pangan dan menyajikan produk yang berkualitas, kita juga akan terus mencari produk-produk baru, alternatif baru yang menuju green energy dan dekarbonisasi sesuai dengan visi dan misinya PBB. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan yang udah disampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, terima kasih sudah berkunjung ya. Sukses Iya, selalu. makasih banyak Pak. Ya, makasih. Semangat baru pulang waktunya Pak. Terima kasih ya. Iya.